revolusi industri itu kan puluhan tahun ya untuk merubah bagaimana kehidupan manusia, bagaimana kehidupan bersosialnya, dan bagaimana memandang dunia. Tetapi dalam revolusi internet ini, itu terjadi dalam waktu tahunan saja, nggak sampai puluhan tahun banget. Dan ketika Mark Zuckerberg membuat ini, dia fokus pada hal-hal yang berbau kemanusiaan. Dia ingin membuat sebuah langkah yang dimana kita bisa lebih bersosialisasi dengan orang-orang yang paling jauh sekalipun secara nyata dalam dunia digital. Hai, ketemu lagi dengan Bligong Yuda di sesi tukar pikiran. Malam ini di tempat saya hujannya cukup deras, ya agak ada petir-petir sedikit. Bagaimana kondisi teman-teman di malam ini? Semoga semua dalam suasana yang baik dan teman-teman sehat selalu ya. Oh iya, kapan terakhir teman-teman ketemu dengan sahabat teman-teman? Banyak sekali saya menggunakan kata teman-teman ya. Ya ketemu dengan saudara, ketemu dengan orang yang cukup ramai akhir-akhir ini. Mungkin sudah lama sekali ya. Terlebih lagi pada saat COVID sekarang, kita sangat dibatasi pergerakannya. Tapi kalau diingat-ingat, sebelum COVID itu kita cukup sering bertemu dengan kawan-kawan kita, ketemu dengan orang-orang yang berbeda, ketemu dengan orang-orang lain di tempat yang berbeda juga ya. Apalagi zaman sebelum ada handphone. Wih, tua sekali kedengarannya ya. Mungkin teman-teman sebelum tahun 2012 lah. Cukup sering ketemu dengan orang-orang, lebih banyak ketemu orang-orangnya, lebih banyak kegiatan yang dilakukan. Namun setelah ada internet, setelah ada telepon, kita telepon genggam maksudnya ya, kita cukup susah untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda karena semua sudah difasilitasi. Apalagi dengan adanya media sosial, seperti contohnya Facebook, Instagram, terus untuk tukar teks ada WhatsApp, ada Telegram, dan lain-lain. Apalagi di zaman sekarang, teman-teman mungkin sangat familiar dengan orang-orang yang ketika bertemu tapi masih sibuk dia liatin HP-nya. Iya, itulah kehidupan kita sekarang ya. Kehidupan bermedia sosial yang sangat masif sekali. Semua difasilitasi oleh internet dan ada di setiap gadget yang dibawa oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini. Ya, kata-katanya sih jumlah handphone yang ada di seluruh bumi ini itu lebih banyak jumlahnya dari manusia. Apakah benar? Ya kita nggak tahu juga ya. Tapi teman-teman bisa cek di Google untuk berita selanjutnya. Nah, Google lagi. Semua serba gampang kali ini ya. Nah, kalau kita melihat di zaman sekarang teman-teman, ketika kita bermedia sosial, ketika kita mengirimkan status, update status, itu semua kita lakukan dengan gadget. Ya, kalaupun tidak menggunakan gadget, kita biasa menggunakan laptop ataupun PC. Nah, itu kan ada pembeda ya. Kalau dulu kita berinteraksi langsung ketemu dengan orang-orangnya, sekarang kita berinteraksi dengan layar. Semua sudah ada di layar. Jadi rasanya dibilang kesepian, iya, tapi dibilang rame juga iya ya. Itulah fenomena yang sekarang terjadi. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangkan bagaimana jika teman-teman berinteraksi dengan orang-orang tidak hanya di depan layar, tetapi masuk ke dalam layarnya. Mungkin teman-teman pernah menonton film Matrix. Film Matrix ataupun film Ready Player One. Di sana kan ada adegan ketika orang itu masuk ke dalam dunia digital, ke dalam sistem komputer, dan mereka menemukan dunia yang berbeda di dalamnya. Gimana rasanya? Seru ya? Tapi kalau saya sih agak-agak takut dikit ya, karena kita biasanya hidup di dunia seperti ini, tiba-tiba masuk ke dunia yang sangat berbeda. Wah, saya belum pernah sih merasakannya. Namun untuk pembiasaan hal itu, kita pernah mengenal teknologi seperti virtual reality atau VR dan augmented reality. Jadi itu seperti melihat menggunakan Oculus atau kacamata yang didesain dengan memasukkan handphone kita. Nah, ketika kita buka itu ada video khusus VR yang konsepnya 360, kita masukkan, kemudian kita gunakan kacamata itu, kita seperti berada di dunia lain. Dan untuk audionya biasanya kita menggunakan headset yang disambungkan lewat handphone itu sendiri. Nah, itulah sebuah contoh kecil bagaimana kita masuk ke dalam dunia digital itu. Tapi tentu saja masih ada batasan-batasan. Seperti contohnya, ya mungkin kita hanya satu arah saja melihatnya. Kurang bisa berinteraksi, karena yang kita lihat itu cuma tampilan yang versi layar, tapi dibuat 360 saja.
Tetapi jika kita benar-benar masuk dan bisa berinteraksi di dalam dunia digital itu, apakah teman-teman menyukainya? Karena sepertinya sudah ada perusahaan yang sedang menggalakkan hal tersebut agar teman-teman bisa menikmati hal-hal yang ada dalam dunia digital, berinteraksi dalam dunia digital, maupun melakukan segala macam hal dalam dunia digital itu. Namanya adalah Metaverse, yang dibuat oleh Mark Zuckerberg, bosnya Facebook, sebuah perusahaan teknologi baru yang digadang-gadang menghabiskan sekitar 2 miliar dolar. Wih, berapa rupiah tuh ya? Dan mempekerjakan 10.000 lebih karyawan di Eropa untuk membangun Metaverse. Metaverse itu kayak gimana? Ya kayak seperti yang tadi saya bilang, sebuah teknologi yang dimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain tetapi dalam dunia digital. Persis seperti Ready Player One. Jadi ketika kita membuat Facebook, contohnya, ingat teman-teman kan ingat ya, kita memasukkan foto profil. Nah, foto profil, kemudian ada status, kemudian orang-orang bisa komen di status kita, memberikan like maupun share status yang kita buat. Selain status, kita bisa mengupload foto, kita bisa mengupload video dengan identitas dari yang kita miliki, dengan avatar itu, dengan profil picture itu. Sekarang bayangkan, avatar itu tidak hanya berupa foto, tetapi avatar itu berupa bentuk seperti manusia, namun kita bisa berjalan-jalan di dalam dunia digital itu. Kita bisa berinteraksi langsung, kalau dulu kan lewat komen aja ya. Kita sekarang berinteraksi langsung dengan orang itu langsung ketemu di dunia digital. Walaupun orang itu sedang berada misalkan di kota sebelah, kita di desa ini, dia di kota B gitu misalkan. Tapi bisa ketemu langsung di ruang digital yang telah disediakan. Ya mungkin kalau teman-teman ingin contoh yang lebih gampang lagi, bayangkan Google Maps teman-teman. Ketika teman-teman mencari jalan, kemudian teman-teman mengikuti alur dalam Google Maps, kan itu lihatnya di layar tuh. Sekarang bayangkan teman-teman yang masuk ke dalam Google Maps itu. Wah, serem sekali ya. Kita akan masuk ke dalam dunia yang sangat berbeda, dan juga profil diri kita yang kita bisa buat secantik mungkin, seganteng mungkin, dan kita bisa melakukan segala macam hal di dunia itu. Itulah yang dikonsepkan dalam Metaverse. Nah, ide dari Metaverse ini dibuat oleh Mark Zuckerberg berdasarkan dari sebuah novel yang berjudul Snow Crash pada tahun 1992. Di sana disebutkan istilah Metaverse sendiri. Meta itu kan istilahnya berarti melampaui dalam bahasa Yunani. Verse itu adalah dunianya, berarti melampaui dunia yang ada saat ini. Dan konsep dari Metaverse ini pada akhirnya mengilhami Mark Zuckerberg untuk membuat perusahaan berbasis digital yang memiliki realitas digital yang lebih baik dari hanya sekedar VR maupun augmented reality. Jika teman-teman suka bermain game, di sana teman-teman akan melihat grafisnya bagus banget kan, serasa pingin masuk aja. Nah, di sini di Metaverse ini teman-teman akan bisa masuk dan mungkin saja bisa bermain game. Nah, perusahaan Metaverse ini tidak menggantikan Facebook ya teman-teman. Kita anggap saja induk perusahaan yang menaungi segala macam platform yang telah dibuat. Seperti platform itu adalah seperti Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram. Nah, Metaverse ini di atasnya. Jadi, kalau kita bayangkan dia ini payung yang besar yang bisa membuat berbagai macam teknologi yang berada di bawahnya. Dan ketika Mark Zuckerberg membuat ini, dia fokus pada hal-hal yang berbau kemanusiaan. Dia ingin membuat sebuah langkah yang dimana kita bisa lebih bersosialisasi dengan orang-orang yang paling jauh sekalipun secara nyata dalam dunia digital. Jadi tidak hanya ketemu di depan layar saja, tetapi kita juga bisa melakukan aktivitas yang sama. Bahkan kita bisa pergi ke tempat yang sama dalam dunia digital itu. Jadi saya kepikiran kalau misalkan kita lagi lapar ceritanya, terus misalnya saya ketemu teman A, ayo kita ketemu di warteg sebelah. Jadi di sana ada dunia digital yang sudah dipersiapkan di warteg itu dan kita bisa bareng-bareng ke sana. Dan ternyata tidak hanya Facebook saja loh yang membuat konsep Metaverse ini, tetapi juga Microsoft. Dan juga selain Microsoft ada juga perusahaan semacam Roblox dan Epic Game yang mencoba untuk mengadopsi teknologi dari Metaverse. Nah, ketika kita berpikir di masa COVID seperti sekarang, yang dimana sekolah maupun kuliah itu online, konsep Metaverse ini tercipta untuk membantu para guru dan para pengajar itu untuk bisa lebih efektif menyampaikan informasi tentang pendidikan kepada muridnya.
Jadi tidak hanya sekedar online saja ya, tetapi kita sudah bisa masuk dan kita bisa mengajak murid-muridnya. Bayangin ada banyak murid, kemudian kita bisa belajar bersama di sebuah ruang digital yang sudah disiapkan di dalamnya. Dan saya sempat kepikiran, berarti ini sesuai dengan perkataan seseorang yang mengatakan bahwa kemungkinan media pendidikan konvensional kali ini itu bisa digantikan oleh konsep digital yang sedang dikembangkan. Bisa saja ya, sekolah-sekolah saat ini itu mungkin akan tidak relevan lagi untuk di masa mendatang. Mungkin bahkan guru-guru itu beneran tidak usah datang ke sekolah. Atau mungkin beneran saja tidak perlu bangunan fisik banget, tapi kita bisa membuat bangunan fisik itu dalam dunia digital. Dan tidak hanya edukasi saja yang menjadi poin penting, bahkan dalam metaverse sendiri itu disebutkan untuk melakukan segala macam transaksi ekonomi dan juga pekerjaan. Jadi tidak cuma media sosial katanya ya, yang cuma kita ketemu teman-teman dan hahaha, bisa juga untuk edukasi, bisa juga untuk melakukan transaksi ekonomi, dan bisa juga untuk melakukan segala pekerjaan secara real time pada saat yang sama. Dan semoga saja nggak ada delay. Nah, jika seperti ini, saya sempat berpikir teman-teman, ketika dulu saya suka nonton film-film tentang cyborg, jadi Terminator gitu misalkan, ada film yang dimana dia itu adalah seorang manusia, tetapi badan itu diimplankan dengan robot. Begitu juga sebaliknya, ada badan robot, tetapi dibentuk seperti kelihatan agar bisa mirip seperti manusia. Berarti itu kan konsep hybrid ya. Jadi sebenarnya metaverse ini jika kita lihat mengadopsi konsep itu, tetapi masih dalam konsep panca indera dan pikiran. Sama seperti Matrix kalau saya perhatikan, ketika kita masuk ke dalam dunia ini, badan kita di sini, tetapi pikiran kita sudah menjelajah ke tempat yang berbeda. Ini mungkin akan berbeda sedikit dengan konsep cyborg tadi yang dimana fisiknya itu juga berubah. Tapi bisa saja kan, dimulai dari teknologi seperti ini, bahkan mungkin kita sudah mulai bisa mengadopsi hal-hal yang robotik di dalam fisik kita. Nah, itu biasanya kan sudah ada di beberapa tempat yang dimana, mohon maaf, ada mungkin orang yang terlahir tangannya itu puntung atau kakinya tuh puntung. Namun dengan teknologi yang mumpuni, teman-teman kita itu akhirnya bisa membuat tangan buatan, tangan yang untuk membuat dia bisa menggenggam kembali maupun kaki tambahan itu. Berarti kan itu kehidupan kita sebenarnya sudah hybrid banget ya, gabungan antara kehidupan biologis dan non-biologis yang berupa robot. Hal-hal yang lebih jauh dari ini juga sudah dilakukan oleh seseorang yang bernama Elon Musk. Jadi di awal tahun ini dia akhirnya mengatakan kembali bahwa otak kita itu bisa ditanam chip, dan dari chip itu bisa merecord segala macam apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, dan diaplikasikan pada teknologi. Wah, gimana tuh ya? Jadi pada akhir tahun 2020 kemarin, Elon Musk ingin sebenarnya mengeluarkan pernyataan ini, tetapi pada akhirnya baru terjadi pada awal tahun 2021 ini. Dan kemampuan itu akan membuat kita bisa menelusuri teknologi secara real time lagi, persis seperti konsep metaverse, yang dimana pikiran kita tuh sudah menyatu dengan teknologi. Nah, awal tahun Elon Musk mengatakan seperti itu. Kemudian sekarang menuju akhir tahun 2021, ternyata ada metaverse nih. Wah, apakah dua orang ini bersekutu? Ya, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas, jika kita sudah mengadopsi teknologi seperti itu, saya yakin kehidupan sosial kita pasti akan berubah. Contohnya seperti awal kita mulai video ini ketika saya mengatakan kehidupan sosial sebelum adanya internet dan handphone itu masih sangat erat hubungan kontak fisiknya. Ketemu orang tuh masih bisa lebih luas dibandingkan sekarang. Kalau ngomong apapun itu langsung ketemu sama orangnya juga, to the point juga ya. Begitu juga dengan sekolahnya, begitu juga dengan pekerjaannya, begitu juga dengan transaksi ekonominya. Semuanya tuh nyata ketemu dengan orangnya. Ketika teknologi internet ini masuk, kita seakan-akan dipaksa untuk bergaul dalam media itu. Ya, karena semua orang kan akan memiliki handphone ataupun smartphone pada akhirnya. Dan internet pun sudah semakin kencang ya. Kalau dulu kan ngedownload MP3 aja bisa sampai 1 jam. Kalau sekarang, wah kencang banget. Bahkan bisa sambil main game itu real time banget tanpa buffering. Di sana kita sudah mengadopsi kehidupan sosial yang sangat berbeda. Yang dimana kehidupan sosial ini justru diprediksi itu jauh banget sama orang-orang lama dan tidak dipikirkan bahwa itu akan terjadi dengan sangat cepat.
Ya, kalau kita lihat ketika ada revolusi industri itu kan puluhan tahun ya untuk merubah bagaimana kehidupan manusia, bagaimana kehidupan bersosialnya, dan bagaimana memandang dunia. Tetapi dalam revolusi internet ini, itu terjadi dalam waktu tahunan saja, nggak sampai puluhan tahun banget. Dan kebayang nggak 2012 ketika kita lagi gencar-gencarnya menggunakan handphone yang bisa internetan, sekarang di tahun 2021, ya anggaplah 10 tahun kurang ya, 9 tahun itu sekarang sudah ada teknologi yang dimana kita tuh bisa masuk di dalamnya. Wah, cuman 9 tahun. Itu berarti kan sangat cepat banget. Dan kita bahkan tidak bisa memprediksi hal itu. Nah, ada beberapa catatan ketika teknologi ini pada akhirnya mulai bisa masuk ke masyarakat. Tentunya ini menjadi catatan bagi Mark Zuckerberg sendiri. Ingat nggak ketika masalah Facebook itu mengambil semua data pribadi dari usernya, kemudian itu dijual. Hal seperti itu mungkin saja bisa terjadi, teman-teman. Apalagi ketika kita memasuki dalam dunia digital itu bahkan bisa dibilang kesadaran kita bisa 100% masuk. Contohnya seperti film Matrix. Wah, apa yang bisa terjadi ya? Wih, apa mungkin yang ada di sekitar kita ketika kita sedang menjelajahi dunia digital itu bisa tidak kita perhatikan? Kan lebih bahaya lagi. Jadi perlu bagi kita untuk menyiapkan diri agar hal-hal paling negatif itu tidak terjadi pada diri kita. Ya, kalau dibilang kita tidak mungkin sih bisa menahan gempuran teknologi seperti sekarang. Ya, semoga saja kemudahan teknologi ini tidak membuat kita semakin lumpuh indera perasa kita, semakin lumpuh kita cara bersosial kepada masyarakat, karena pada hakikatnya kita adalah manusia, makhluk sosial yang benar-benar sosial, yang harus ketemu dengan satu sama lain, tidak lewat perantara apapun. Karena jika kita jarang bisa ketemu dengan orang-orang, rasa kemanusiaan kita pun mulai tumpul juga kan. Nah, itu kan bahaya juga. Apalagi jika kita benar-benar mengandalkan teknologi untuk berjumpa satu sama lain. Jangan sampai rasa kemanusiaan kita itu tumpul, teman-teman. Dan semoga saja kita masih tetap waras, bahkan ketika teknologi ini nanti datang kepada kita, ya dalam waktu yang mungkin sangat dekat sekali. Ya, itulah untuk hari ini, Metaverse yang sudah kita bicarakan kali ini, baru saja di-launchingkan oleh Mark Zuckerberg, si bosnya Facebook. Dan sebuah berita yang mengubah cara pandang kita terhadap dunia digital, dan semoga saja semua berakhir dengan baik ya. Hujannya tambah sendu aja nih, membuat saya agak ngantuk. Ya kalau gitu kita ketemu lagi di video yang berbeda ya teman-teman. Masih bersama Bligong Yuda di sesi tukar pikiran, dan semoga teman-teman masih dalam keadaan yang baik, masih dalam keadaan yang sehat tentunya, dan masih dalam keadaan yang waras untuk menjalankan segala apapun yang teman-teman akan lakukan di waktu mendatang. Saya ucapkan terima kasih, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye.